Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Rizka Amalia, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 dari SD Negeri 5 Samsudinur, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pengajaran versus pendidikan. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sekedar transfer materi pembelajaran. Saya menganggap ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai-nilai dari murid hanya aspek kognitif saja, berupa tugas dan ulangan. Kemudian, jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Lalu, pembelajaran juga berpusat pada guru, teacher center. Saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari materi yang saya sampaikan, karena tujuan utama saya hanya ketercapaian materi, mengingat materi yang saya sampaikan sangat banyak. Murid hanya diminta untuk menghafal materi saja. Kemudian, dalam pembelajaran sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Nah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda yang telah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara? Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek kognitif saja. Juga aspek pembelajaran afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai subjek pembelajaran, melainkan murid diberi kebebasan berekspresi dalam pembelajaran, mengemukakan pendapat, serta berkreasi menggunakan metode atau model pembelajaran yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Guru harus ikhlas sepenuh hati, dengan kesabaran, dengan segala ketulusan hati, agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat pada peserta didik. Guru pun harus mempelajari karakteristik murid, sesuai dengan bakat dan potensinya masing-masing. Memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan di dalam kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Selain itu, saya harus menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi yang memerdekakan anak. Jadi, pembelajaran bukan lagi menuntut tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah
menuntun atau memberi arahan yang baik kepada murid, memberikan teladan yang baik kepada murid. Selanjutnya, guru harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.